طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus kepada Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas beserta rombongan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan untuk masyarakat Tanah Laut dan sekitarnya. Dan yang juga saya muliakan Ustadz Hasanuddin beserta rombongan, yang saya muliakan Habib Jainal Arifin Ba'bud, dan juga yang saya muliakan Habib Alwi As-Segaf beserta rombongan, seluruh para alim ulama, tokoh-tokoh agama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Takisung, yang juga pada malam hari ini dapat berhadir memenuhi undangan ataupun saruan dari kita semua. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik dan hidayahnya jualah kita sekalian pada malam hari ini dapat berkumpul, berhadir bersilaturahmi dalam rangka tablik akbar serta doa bersama. Salawat serta salam selalu kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu ceramah agama, dan yang kelima itu doa sekaligus penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita malam hari ini, dengan mulia ulun mintakan kepada Habib Muhammad Al-Attas, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala
sebentar. Maksud Nabi Muhammad siapa ini? Habib Hanif kah? Habib Hanif. Anu sudah tadi. فاتحة أن الله يبارك لهذا المجمع ويجعله محل تنزلات الرحمات الربانية، وأن الله يبارك في جمعنا هذا ويجعله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وعلمنا وأسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Demikian tadi, semoga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan atau dilantunkan oleh saudara Muhammad Alamul Yakin. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات
walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Muhammad Alamul Yakin. Semoga beliau yang membacanya, kita yang mendengarnya mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama, yaitu kami mintakan kepada panitia penyelenggara, kepada Muhammad Sahlan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyah. Allahumma salli ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mana atas limpahan rahmat dan taufik dan hidayah jualah kita pada malam hari ini berkumpul dalam majlis yang mulia ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu kita haturkan kebaharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sahabat, kerabat dan para zuriat dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan dan kami hormati, kepada para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, para syaraib, wabil khusus Habiban Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas dari ibu kota Jakarta, yang sama-sama pada malam hari ini telah berada di tengah-tengah kita. Semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan dan dimudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kami hormati pula kepada Bapak Camat Takisung beserta jajarannya dan seluruh kepala desa sekecamatan Takisung yang berhadir, dan seluruh jamaah tabligh akbar yang malam ini, dan para undangan yang berhadir. Semoga kita akan mendapatkan barokah dalam acara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja untuk menghemat waktu, kami atas nama panitia pelaksanaan kegiatan tabligh akbar ini pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah yang sudah mempercayakan kepada kami untuk terselenggaranya acara ini untuk melalui dana hibahnya, dan terima kasih pula kami pada pihak-pihak yang membantu dalam kegiatan ini guna dalam kelancaran acara pada malam hari ini. Kami doakan mudah-mudahan segala urusannya juga lancar.
Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami dari seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada para habaib, baik dari segi penyambutan, penjamuan ataupun pelayanan dan fasilitas yang kurang maksimal, sekali lagi kami mohon maaf dan ampun yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua itu kepada Bapak Camat, kepada Bapak Ikram Nur Kautsar, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan syaraib, khususnya Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, ustadz, ustazah, yang sama-sama kita hormati Forkopimcam Kecamatan Takisung, yang sama-sama kita hormati seluruh kepala desa serta perangkat desa sekecamatan Takisung yang berhadir, yang saya hormati para panitia pelaksana kegiatan Tablik Akbar Desa Benua Lawas malam hari ini, serta para seluruh jamaah acara Tablik Akbar yang hari ini insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan nikmat yang selalu diturunkan kepada kita, khususnya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan yang mulia ini, majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Teriring pula salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga dan pengikut beliau dari dulu hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang hormati, ulun saya berterima kasih pada Desa Benua Lawas yang tadi sudah disampaikan mengambil kesempatan atau mendapat kesempatan terkait program hibah dari pemerintah daerah melalui kecamatan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang terselenggara dengan baik insyaallah pada malam hari ini. Perlu ulun informasikan atau saya informasikan bahwa pemerintah daerah memiliki program unggulan, yaitu dari Pak Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut BIP menyediakan kegiatan hibah melalui kecamatan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial masyarakat, olahraga dan kepemudaan, yang mana ini mempermudah masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan keagamaan seperti ini. Dan ini sudah terselenggara dalam 5 tahun kepemimpinan beliau. Mudah-mudahan dengan selalu terlaksananya kegiatan keagamaan seperti ini kita semua mendapatkan berkah, khususnya warga Desa Benua Lawas selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah sekalian, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu meningkat dan juga menebalkan dinding keimanan kita sehingga kita selalu terjaga dari perbuatan maksiat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengingat waktu juga. Harapan kita semua mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapatkan nilai ibadah dan diberikan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Takisung. Baiklah, memasuki acara yang berikutnya yaitu ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita ada Al-Habib Alwi Segaf, ada Al-Habib Hamid Bahashim. Begitu pula hadir bersama saya dari Jakarta akhi fillah Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Beliau adalah sekjen dari Front Persaudaraan Islam. Tidak lupa pula hadir di sini semua habaib yang begitu banyak hadir, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang menjadi wasilah datangnya saya ke tempat ini Al-Ustadz Zainal, dan tidak lupa pula kepada Bapak Ikram Nur Kausar, Bapak Camat Takisung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk acara ini. Jazahullah ahsanal jaza. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para kiai, para guru-guru kita dan para tokoh-tokoh masyarakat kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, begitu juga panitia yang bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, yang pertama saya mau minta maaf, saya baru sampai, sudah hampir jam 11 tadi saya sampai. Karena memang saya 2 hari ini dari malam Sabtu sampai tadi Sabtu siang menjelang sore sampai menjelang asar, saya masih ada kegiatan diskusi nasional di Banten. Kemudian sehingga saya baru bisa berangkat ke bandara ba'da asar, harusnya pesawat jam 4:30 boarding, tapi delay jam 6:30, akhirnya baru boarding. Sekarang baru berangkat. Tapi sampai sekarang akhirnya jamaah Masya Allah sudah 11:30 masih menunggu. Kira-kira saya mau tanya, masih semangat atau tidak? Jawabnya kurang kompak. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya semua tanah laut. Angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengutip sebuah hadis, yang hadis ini juga ada dalam Mu'jamnya Imam At-Tabarani, begitu pula dalam Rasail Al-Imam Ibnu Abi Dunya, bahwasanya dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau mendapatkan langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ketika itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabatnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya? Rasulullah melontarkan pertanyaan. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi sekaligus menjadi ikhbar, menjadi informasi untuk umatnya tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, saudara. Apa kata Nabi, saudara? Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaka syubbanukum wa taraktum jihadakum. Masya Allah. Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Bagaimana kalian? Apa yang kalian lakukan kalau datang suatu zaman tagha nisa'ukum, perempuan-perempuan yang melampaui batas, saudara, durhaka, wa fasaka syubbanukum, pemuda-pemudanya menjadi fasik, terang-terangan maksiat, durjana, wa taraktum jihadakum, dan kalian tinggalkan jihad. Saudara, kita lihat di zaman kita sekarang, kata Rasulullah nanya kepada sahabatnya, bagaimana kalian kalau datang suatu zaman perempuan-perempuannya menjadi durhaka, melampaui batas, saudara. Kita lihat di zaman kita sekarang. Bagaimana kalau dulu, Bu, yang namanya perempuan-perempuan kalau mau maksiat diam-diam, ngumpet-ngumpet, malu, takut ketahuan orang, saudara. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, itu yang namanya perempuan muslimah berapa banyak yang tanpa rasa malu, terang-terangan dia pakai pakaian seksi, joget-joget depan kamera untuk menggoda laki-laki, saudara. Saya mau tanya, jawab yang jujur, di zaman sekarang yang seperti itu ada atau tidak? Banyak atau tidak? Yang laki-laki jawab yang kompak, yang seperti itu di zaman sekarang banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ketahuan pengalaman nonton nih, saudara. Terang-terangan tanpa rasa malu dipertontonkan ibadah Allah. Nggak sampai di situ. Apa kata Nabi? Wa fasaka syubbanukum, pemuda-pemudanya fasik, terang-terangan berbuat dosa, akan datang satu zaman, kata Nabi, saudara. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang apalagi di kota-kota, Jumatan buat laki-laki wajib selama nggak ada udzur. Tapi zaman sekarang berapa banyak imam sudah, bahkan kadang-kadang khotib sudah mulai, kadang-kadang imam bahkan sudah sholat. Berapa banyak laki-laki yang masih jalan-jalan di luar, yang masih duduk-duduk di warung, terang-terangan mempertontonkan bahwasanya dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Ini narkoba luar biasa. Ini kalau bicara narkoba, Pak, Bu, saya pengalaman dulu ketika saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri, saudara. Tahu pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri? Penjara, Bu. Pernah mondok di sana 1 tahun, 1 kamar dengan ayah saya, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya mondok di sana sama beliau. Walaupun kasusnya, ya kita sama-sama paham lah, walaupun kasusnya syarat dengan unsur politik, akan tetapi walaupun kasusnya kasus kriminal umum dianggapnya kategorinya, tapi saya sama beliau sama Ustadz Sobri bertiga ditaruhnya di penjaranya penjara narkoba, Pak. Jadi satu penjara itu semuanya tahanan narkoba. Mereka cerita sama kami, ketika kami didik, kami ajak mereka seperti santri, sholat berjamaah, ngaji, saudara. Alhamdulillah, begitu mereka taubat, mereka terbuka cerita, Habib, mudah-mudahan dosa saya diampuni Allah, Habib. Loh kenapa? Kami dulu ngedar, Habib. Itu kami namanya ngedar pil ekstasi, pil koplo, tembakau gorila, saudara. Itu kami ngedar, kata mereka, di kampus-kampus, Habib, di sekolah-sekolah. Bahkan anak SMP ikut-ikutan narkoba, saudara. Saking banyaknya narkoba, sampai-sampai berdasarkan data dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, lebih dari 50% ini penjara-penjara yang ada di Indonesia hampir semuanya overload, saudara. Sudah melampaui batas. Yang harusnya 1 kamar isinya itu 7 orang, tapi biasanya di penjara-penjara 1 kamar itu bisa lebih dari 20 orang, saudara. Overload. Kenapa?
Apa sebabnya? Ternyata lebih dari 50% penjara-penjara di Indonesia itu dipenuhi tahanan narkoba dan kebanyakan anak muda, saudara. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keturunan kita Allah jaga narkoba insyaallah. Benar apa yang dikatakan Nabi, fasaqo syubanukum, pemuda-pemudanya fasik terang-terangan, wa taraktum jihadakum, kata Nabi. Nggak sampai di situ, dan yang akan terjadi kalian meninggalkan jihad. Bapak ibu sekalian, di zaman sekarang jangankan jihad, orang mau bicara jihad aja takut, saudara. Takut dibilang teroris, takut dibilang radikalis. Padahal di kitab-kitab fikih disebutkan, itu kitab-kitab fikih yang dibaca di tuan-tuan guru di pesantren ada bab jihadnya, saudara. Orang dibikin takut. Kalau bicara jihad nanti bilang teroris, dibicara jihad nanti bilang radikalis, bicara jihad nanti dibilang ekstremis, saudara. Jangankan bicaranya, kadang-kadang orang dengernya aja takut, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jadi Nabi menyampaikan nanti akan datang satu zaman, perempuan-perempuannya durhaka, laki-lakinya durjana, jihadnya ditinggalkan, saudara. Itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat begitu dengar perkataan Nabi tadi, kaget para sahabat, saudara. Itu para sahabat kaget menanyakan kepada Rasulullah, awakainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Karena sahabat nggak ngebayangin, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ada satu zaman yang perempuan-perempuan jadi fasik. Karena perempuan-perempuan sahabiyah salehah, perempuan di zaman sahabat, saudara, mereka nggak ngebayangin ada satu zaman pemuda-pemudanya menjadi durjana. Karena di zaman mereka pemuda seperti Sayyidina Ali, la fata illa Ali wala saifa illa Dzulfiqar. Para sahabat nggak ngebayangin ini bakal terjadi, saudara. Sahabat tanya kepada Rasulullah, awakainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Na'am, na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, ya, itu akan terjadi, kata Nabi. Zaman seperti itu akan terjadi. Bahkan kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah akan terjadi, saudara. Sahabat makin heran, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, yang lebih parah ini apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kaifa antum idza lam ta'muru bima'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Bagaimana kalian kalau datang satu zaman tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, maksiat dibiarkan merajalela. Saudara, kita hidup di satu zaman, jangankan amar ma'ruf nahi munkar, berapa banyak orang yang amar ma'ruf nahi munkar dimusuhin, saudara, dicaci, dimaki. Ngajak kebaikan, mencegah keburukan, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, bahkan dibunuh, saudara. Bahkan organisasinya dibubarkan, saudara. Betul? Betul? Ada satu cerita, Bapak Ibu sekalian, mau dengar atau tidak? Mau dengar atau tidak? Di zaman dahulu kala, di Republik Indonesia, zaman dahulu nih, zaman dulu, ada sebuah organisasi yang bernama Front Pembela Islam, disingkat FPI. Tahu? Tahu? Visi misinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Musuhnya siapa? Musuhnya kemunkaran, pelacuran, perjudian, narkoba, pornografi, porno aksi. Musuhnya siapa? Musuhnya aliran sesat, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Musuhnya siapa? Musuhnya korupsi, dan lain sebagainya. Kerjaannya apa? Melakukan bakti sosial, membantu kalau ada bencana. Kerjaannya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang terjadi, saudara? Dibubarin, saudara. Dibubarin. Petingginya ditangkepin, saudara. Belum lama kemarin ada pesantren di Indramayu sesat namanya Az-Zaitun, saudara. Sampai sekarang nggak dibubarin. Masya Allah, yang amar ma'ruf nahi munkar dibubarkan. Giliran yang sesat Az-Zaitun, ini nggak bisa kita perlu bubarkan. Ini nanti melanggar ini, melanggar itu, melanggar itu.
Giliran yang amar ma'ruf munkar mau ngebubarin nggak bilang ngelanggar ini ngelanggar itu, saudara. Giliran mubar kena zaitun yang jelas-jelas menyesatkan di mana-mana dibiarkan. Makanya jangankan yang amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Jangankan amar ma'ruf nahi munkar. Kita hidup di zaman orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mengalami resiko yang luar biasa. Saya mau tanya, berarti yang disampaikan oleh Nabi terjadi atau tidak? Orang kompak, terjadi atau tidak? Berarti yang Nabi sampaikan fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Itu Bapak Ibu sekalian, para sahabat begitu dengar apa yang disampaikan oleh Nabi, apa kata sahabat? Awakainun dalika ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Sahabat nggak ngebayangin, kok bisa ada zaman orang-orang yang nggak amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan kemunkaran terjadi di mana-mana. Karena sahabat diangkat oleh Allah, salah satu sebabnya karena amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Mereka dijadikan umat terbaik. Di Al-Quran disebutkan karena sebab amar ma'ruf nahi munkarnya. Sahabat heran, apa iya ya Rasulullah? Awakainun dalika ya Rasulullah? Apakah zaman yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam, naam, walladzi nafsi biyadihi wa ashaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, ya, ya, itu akan terjadi, kata Nabi. Itu akan terjadi. Bahkan Nabi bersumpah, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, wa ashaddu minhu sayakun, yang lebih parah akan terjadi, saudara. Na'udzubillah min. Tanya lagi sahabat, wa ma ashaddu minhu ya Rasulullah? Yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Yang tadi sudah parah ya Rasulullah, perempuannya durjana, laki-lakinya durhaka, jihad ditinggalkan, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemunkaran di mana-mana. Yang lebih parah apalagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa antum idza raaitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa? Bagaimana kalian, kata Nabi, kalau kalian mendapati satu zaman yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap yang benar Ini kok sepi banget ini, Bu? 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 Ini acil-acil nggak ada suaranya ini. Bu? Saya lihat ibu-ibu ribuan tapi yang jawab cuma 10 orang. Jangan-jangan sisanya apa namanya kuntilanak ini. Bu, sehat? Alhamdulillah. Kata Nabi akan datang satu zaman yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap yang benar dianggap salah, yang salah dianggap yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap Apa iya terjadi di zaman sekarang seperti itu, Habib? Mari kita lihat sama-sama. Berapa banyak, Pak Bu, di zaman ini berapa banyak di beberapa belahan dunia, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang poligami dikriminalisasi, saudara. Belum lama nih ada kiai divonis 8 tahun penjara, padahal masalahnya urusan poligami, saudara. Ada di beberapa belahan dunia poligami dikriminalisasi, padahal jawab yang jujur ibu-ibu, Bu, poligami halal nggak, Bu? Kok yang jawab dikit banget ini? Yang nggak jawab saya doain lakinya kawin lagi. Bu, Bu, poligami halal nggak, Bu? Halal nggak, Bu? Walaupun halal saya tetap kagak berani, Bu. Setia sehidup semati, alaiha nahya wa alaiha namut, saudara. Poligami halal dikriminalisasi, nikah siri halal diintimidasi. Giliran LGBT, saudara. Tahu LGBT, orang Kalimantan Selatan? Tahu LGBT? Ini sebagian saya lihat masih nggak tahu nih. Ini penyakit, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya COVID yang perlu disosialisasikan. Ini penyakit nggak kalah bahaya dari COVID, saudara. LGBT itu singkatan. Kita mesti tahu ini penyakit supaya bisa ngindarin. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan dari penyakit ini, saudara. L itu artinya lesbi, perempuan sama perempuan, jeruk makan. G itu huruf G. G itu artinya gay, homo, laki sama laki, terong makan.
Saya ngebayangin aja nggak sanggup Pak Bu. Itu bewok ketemu bewok saudara. B artinya bisek. Bisek itu kalau listrik AC/DC. Maju kena, mundur kena, sama laki masuk, sama perempuan masuk saudara. Ada yang begitu, penyakit ini saudara. T artinya transgender, ngerubah kelamin. Paginya Tono, malamnya Tini saudara. Masya Allah, ini terjadi di beberapa negara di Eropa dibolehkan. Saya bukan bicara omong kosong Pak. Kemarin guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insya Allah. Di beberapa majelisnya mengingatkan masalah LGBT. Di Cidodol mengingatkan, kemudian juga di Tebu Ireng mengingatkan. Karena nggak main-main propagandanya saudara. Beliau mengingatkan dengan bahasa beliau yang santun, yang sopan, yang mengena di hati saudara. Ini nggak main-main Bu. Di sebagian negara Eropa Bu, itu laki sama laki kawin dapat buku nikah Bu. Dapat buku nikah. Saya nggak bisa bayangin kadang-kadang. Laki sama laki kawin sah. Kalau perempuan sama laki kan enak, pakai buku nikah, foto, bagus atau tidak? Yang penting tutup aurat. Ini laki sama laki nikah sah, dapat buku nikah, foto, bewok sama bewok saudara. Ini terjadi di Eropa, terjadi saudara. Dan kalau didiamkan akan merajalela kemana-mana saudara. Upaya untuk menggolkan itu di Indonesia ada saudara. Tapi apa yang terjadi? LGBT di Eropa dianggap sebagai hak asasi saudara. Poligami dikriminalisasi, nikah siri diintimidasi, LGBT dianggap hak asasi. Innalillahi. Percis seperti yang dikatakan Nabi, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Terjadi zamannya saudara, terjadi, nggak main-main. Berapa banyak di sebagian negara kalau ada perempuan telanjang dibilang model saudara. Oh ini tren, ini mode telanjang. Tapi giliran perempuan pakai cadar di sebagian negara yang Islamofobia dicurigai. Oh ini hati-hati, ini calon-calon teroris, bibit-bibit radikal. Yang telanjang dibilang model, yang pakai cadar dibilang radikal, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap sah, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap Kalau ada Ustadz Kiai Habib ngomongnya tegas, tapi tegasnya benar, nggak ngaur. Dia sampaikan yang hak itu hak, yang batil apa yang itu batil. Apa yang terjadi? Dibilang radikal, dibilang ekstrim, keras, dihalangi sana, halangi sini, sumbat sana, sumbat sini saudara. Giliran ada yang liberal saudara, Masya Allah disanjung, dianggap intelektual muslim, dikasih panggung di mana-mana. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang munkar dianggap hak, yang hak dianggap munkar. Innalillahi. Akhirnya sahabat bingung, ya Rasulullah, wa kainun dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah zaman yang seperti itu akan terjadi ya Rasulullah? Apakah akan terjadi zaman yang seperti itu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am, na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Rasulullah, ya, itu akan terjadi kata Rasulullah. Zaman itu akan terjadi. Bahkan Rasulullah bersumpah, demi Allah, wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih parah dari itu akan terjadi kata Nabi saudara. Maka sahabat yang terakhir nanya dengan penuh keheranan, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Yang lebih parah apa lagi ya Rasulullah? Tadi kurang parah apa lagi? Perempuannya durhaka, laki-lakinya durjana, jihadnya ditinggalkan, kemunkaran di mana-mana. Yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar. Yang lebih parah apa lagi ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa antum idza amartum bimunkar wa nahaytum ma'ruf? Bagaimana kalian kalau bukan lagi amar ma'ruf munkar, tapi amar nahi ma'ruf, ngajak kepada kemungkaran, cegah dari yang ma'ruf saudara. Yang baik halang-halangi, yang buruk didukung, sokong saudara. Giliran ada konser maksiat, kebukaan aurat didukung.
Kadang-kadang pengajian dihalang-halangi sulit, saudara. Ada nggak yang model seperti itu? Ada atau tidak di model seperti itu? Ada, saudara. Ada. Sedikit atau banyak ada yang seperti itu. Ngajak kepada munkar, mencegah kepada ma'ruf, saudara. Ini terjadi kata Nabi. Saudara, kalau itu semua sudah terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu semua sudah terjadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala la utihanna lahum fitnah hatta yasirul halimu fiha hayran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau yang tadi disebutkan semuanya sudah terjadi, maka Allah akan berfirman, la utihanna lahum fitnah yasirul halimu fiha hayran. Aku akan berikan kepada mereka semua fitnah kepada hamba-hambaku kata Allah taala. Kalau fitnah itu sudah turun, yasirul halimu fiha hayran, orang yang lembut, yang baik, yang santun, yang bijak akan hayran, akan heran saudara, akan bingung. Kiai-kiai, tuan guru, habib-habib akan bingung, ini umat mau diajak kemana lagi, bagaimana cara memperbaiki umat, bagaimana cara memperbaiki masyarakat, bagaimana lagi saudara. Itu kalau fitnah sudah terjadi saudara. Bahkan sampai di situ, di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Rasulullah, badiru bil a'mal, segeralah beramal soleh sebelum fitanan, sebelum datangnya fitnah. Kalau sudah fitnah datang saudara, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fitnah kalau sudah datang, yusbihu ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari saudara. Orang sudah bingung nanti kalau datang fitnah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, bingung orang saudara. Kalau itu sudah terjadi ibadallah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusbihur rajulu mu'minan, na'udzubillah. Seseorang paginya masih mukmin, wa yumsi kafiran, sorenya sudah kafir saudara. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Udah kesulitan orang mempertahankan imannya. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan dari fitnah akhir zaman insyaallah. Allah jaga kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal. Maka oleh karena itu lantas bagaimana Habib caranya supaya kami bisa selamat dari fitnah, supaya anak cucu kami bisa selamat dari fitnah akhir zaman? Bagaimana caranya agar kami betul-betul bisa menjaga iman sampai husnul khotimah? Sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, ini sudah jam 12 kurang, kira-kira lanjut tapi jangan. Kurang semangat jawabnya, lanjut tapi jangan. Kurang keras, kurang kencang, lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Lanjut terus sampai pagi. Ente lanjut sampai pagi, anda pulang tidur. Lu pikir gue robot ceramah sampai pagi? Masya Allah, tapi berarti semuanya semangat. Insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Saya mau dengar dulu sebelum saya lanjut semangatnya semua. Mana Kalimantan Selatan? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, kalau kita mau selamat dari fitnah, tidak-tidaknya ada dua saudara. Yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, nanti kalau datang satu zaman penuh dengan fitnah, maka la yaslam minha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat dari fitnah kecuali yang hatinya Allah hidupkan dengan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Yang hatinya Allah hidupkan dengan ilmunya Nabi, itu yang bakal selamat dari fitnah saudara. Karena bagaimana mau selamat dari fitnah kalau dia nggak kenal ilmunya Rasulullah, nggak tahu halal haram, nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana mau selamat dari fitnah saudara? Bahkan Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, dibuat faham di ilmu agama saudara. Artinya apa? Kalau anda mau selamat di akhir zaman, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari para tuan guru, jangan jauh-jauh dari para habaib khususnya yang berilmu, agar bisa membimbing kita saudara.
jangan jauh-jauh dari para kiai, jangan jauh-jauh dari para ustadz. Habib, guru yang bagaimana, kiai yang bagaimana, ustadz yang bagaimana, Habib yang bagaimana, yang istiqamah, yang soleh, yang amalnya sesuai dengan perkataannya, saudara, yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah, dan yang paling penting ahlus sunnah wal jamaah. Itu penting, saudara. Ahlus sunnah wal jamaah. Jangan mentang-mentang oh ini terkenal viral, nggak tahu ada ilmu apa enggak. Pokoknya yang penting viral, ikut aja, saudara. Padahal caranya cebok nih kagak tahu, saudara. Nggak bisa. Yang alim, yang soleh, yang betul-betul ilmunya bersambung sampai Sayyidina Muhammad. Itu jalan kita menuju Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya selalu menyampaikan di berbagai tempat, di akhir zaman yang luar biasa, begitu banyak kerusakan ini, saudara. Belum lagi kerusakan lewat handphone ini luar biasa. Segala macam maksiat ada cuma dalam satu klik, Bapak Ibu sekalian. Dulu Bapak Ibu, kalau orang mau main judi dulu, kalau orang mau main judi dia mesti keluar rumah, datang ke bandar togel, masang, saudara. Orang kadang-kadang nggak berani masang judi, kenapa? Karena malu. Itu dulu. Kalau sekarang beda, Pak Bu, judi online. Saya ustadz, HP saya nggak pernah dipakai buat macem-macem. Itu tawaran judi online secara random masuk ke nomor, masuk ke HP saya. Dia kagak tahu saya FPI ditawarin judi, saudara. Ini cobaan luar biasa, rusak zaman kita. Pelacuran online luar biasa, menggoda orang. Kalau kita nggak jaga betul anak-anak kita, rusak, saudara. Belum TikToknya, belum Instagramnya, belum Facebooknya, belum media sosial lainnya. Maka saudara, saya ingatkan di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, yang paling ideal, udah paling semangat kalau anak kita ditaruh di pondok pesantren, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Di saat anak-anak muda asik dengan dunianya, saya nggak mencela yang lain, silahkan yang lain bagus. Yang penting belajar agama. Tapi yang paling ideal saat ini, saudara, taruh anak kita di pondok pesantren yang ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Di saat anak-anak muda sedang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan anak mudanya, dengan hura-huranya. Tapi anak-anak Bapak Ibu sekalian yang di pondok pesantren, dia jaga, dijauhkan dari yang namanya handphone, dididik, sholat 5 waktunya tertib berjamaah, tahajud, baca zikir, dan lain sebagainya. Ngaji, pahala ngalir ke orang tuanya. Tapi Habib, saya pengen anak saya jadi insinyur, Habib. Saya pengen anak saya jadi ekonom, Habib. Saya ingin anak saya jadi politikus, Habib. Saya ingin anak saya menjadi ini, menjadi itu. Saudara, masuk pondok pesantren gak harus jadi kiai. Masuk pondok pesantren gak harus jadi ustadz, jadi tuan guru, saudara. Gak harus. Kalau masuk pondok pesantren kemudian jadi kiai, itu rezeki. Alhamdulillah. Tujuan anak-anak Bapak Ibu sekalian masuk ke pesantren supaya dididik dengan ilmu agama, supaya dia paham bagaimana caranya selamat dunia akhirat. Itu tujuannya, saudara. Urusan dia setelah di pesantren mau lanjut kuliah, jadi ekonom, saudara, jadi arsitek, jadi ini, jadi itu, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah belajar di pesantren, sudah ada bekal bagaimana zikirnya, bagaimana akidahnya, bagaimana fikihnya, bagaimana akhlaknya, dididik, udah punya bekal. Ketika dia jadi profesi apapun profesinya, tetap Nabi Muhammad idolanya, saudara. Apapun profesinya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi polisi yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Kalau jadi tentara yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Kalau jadi insinyur, jadi ekonom, jadi politikus, jadi apapun, jadi ahli yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Itu tujuan anak kita di pesantren, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mau tanya, kalau begitu, kalau anak-anak kita masuk pesantren, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Siap dukung pesantren, siap dukung pesantren. Takbir. Masya Allah, Habib, anak saya nggak masuk pesantren, nggak apa-apa, silakan sekolah di luar, tapi ajarkan belajar ilmu agama, saudara. Bawa ke majelis-majelis taklim, bawa ke madin madrasah diniyah, supaya kenal, supaya selamat, supaya Bapak Ibu sekalian ketika mati ada yang ngajiin, Pak. Jangan cuma warisan kita jadi rebutan, tapi nggak ngirim Fatihah ke orang tuanya, lupa sama orang tuanya, seolah-olah tidak ada. Tapi kalau anak dididik ilmu agama, apa yang Anda tanam hari ini, besok itu yang akan Anda petik ketika kita mati, saudara. Insya Allah
bil ilm naslam minal fitan fi akhir zaman. Dengan ilmu, dengan dekat kepada para ulama, jangan jauh-jauh dari majelis ta'lim, jangan jauh-jauh dari para kiai, tuan guru, para habaib. Insyaallah Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman, saudara. Amin ya rabbal. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, tanah laut, jawab yang kompak. Siap dekat dengan para ulama? Orang keras siap dekat dengan para ulama? Siap belajar ilmunya para ulama? Siap di barisannya para ulama? Siap istiqamah ngaji dengan para ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana caranya selamat dari fitnah di akhir zaman ini? Kalau kita perhatikan hadis tadi, saudara, itu hadis berputar semua masalah yang terjadi. Kemunkaran merajalela di mana-mana, pemuda-pemuda jadi fasik, perempuan-perempuan jadi durjana, yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar, bahkan orang amar munkar nahi ma'ruf, mengajak kepada yang munkar, mencegah kepada yang ma'ruf. Semua itu terjadi. Kalau kita perhatikan sebabnya karena amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, saudara. Karena kita diem kalau ngelihat maksiat. Ada orang mabok, kita diem, kita nggak peduli. Ada orang yang judi, kita diem. Ada orang yang jadi pelacur, kita diem. Ada orang zina, kita diem. Ada orang melakukan kemaksiatan terang-terangan, kita diem, bungkam. Itu penyebab datangnya kerusakan di mana-mana, saudara. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi sebaik-baiknya umat yang ada di tengah-tengah manusia. Apa sebabnya? Apa karena harta kalian yang banyak? Bukan. Apa karena jumlah kalian yang banyak? Bukan. Apa karena kecanggihan teknologi kalian dibandingkan umat-umat terdahulu? Bukan. Apa karena kalian yang paling hebat mengeksploitasi sumber daya alam? Bukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin, kalian menjadi umat terbaik. Sebabnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian menyerukan, mengajak kepada kebaikan. Diajak orang untuk sholat, diajak orang untuk puasa, diajak orang ke majelis taklim, diajak orang untuk berbuat baik, untuk sedekah dan lain sebagainya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kepada kemunkaran, saudara, yang menjadikan kalian umat terbaik. Karena kalian menjalankan syariat Nabi, amar ma'ruf nahi munkar, sehingga apa yang terjadi, dia tidak biarkan kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya, saudara. Negerinya jadi baik, jadi aman, jadi soleh. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggal, kenapa yang terjadi, saudara? Kemaksiatan di mana-mana merajalela. Kalau kemaksiatan sudah merajalela, bala datang, musibah datang. Na'udzubillah min. Makanya kami mohon doa, saudara. Kami mohon doa betul-betul. Ini amar ma'ruf nahi munkar sebetulnya bukan hanya tugas satu organisasi. Tapi apapun organisasi Anda, siapapun Anda, apapun posisi Anda, mau Anda rakyat, ada pejabat, walaupun aturannya masing-masing, saudara, Anda punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi Anda ulama, apalagi kalau Anda ustadz, apalagi Anda seorang habib, kewajibannya lebih besar, saudara. Lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Hati-hati, saudara. Maka kami mohon doa, kami mohon doa. Kami dari Front Persaudaraan Islam di Jakarta bersama berbagai ormas lain, saat ini kami sedang berjuang untuk menjalankan fardu kifayah amar ma'ruf nahi munkar. Ada beberapa hal yang saat ini menjadi sorotan kami. Di antaranya yang pertama, saudara, urusan Az-Zaitun. Alhamdulillah kemarin Panji Gumilang udah ditangkap. Alhamdulillah. Saya mau tanya, polisi tangkap Panji Gumilang bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Takbir! Takbir! Sekarang tinggal bubarkan Az-Zaitunnya, saudara. Setuju? Habib kenapa harus dibubarkan, Habib? Karena ini meresahkan. Dia menyebarkan kesesatan. Kalau dibiarkan, dia akan terus nyetak santri. Satu santri, saudara, itu nanti akan bawa ke rumahnya. Ini ribuan santri. Belum alumninya. Dia pengaruhi orang. Kalau satu orang pengaruhi 10 orang sesat, berapa ribu orang yang sesat gara-gara pondok tersebut, saudara. Habib memang kesesatannya apa, Habib? Ayo saya buka sedikit, saudara. Ini nggak main-main. Mereka mengatakan apa? Al-Quran itu walaupun sumbernya dari wahyu, akan tetapi Al-Quran itu adalah sabda Nabi, kata dia, saudara. Saya mau tanya orang Banjar, Al-Quran firman Allah atau sabda Nabi?
firman Allah atau sabda Nabi? Al-Quran itu firman Allah atau sabda Nabi? Berarti kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu sabda Nabi, ngaco atau tidak? Ngaco atau tidak? Ngaco, saudara. Udah jelas qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala. Di Az-Zaitun enggak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran dianggap perkataan Rasulullah, tapi sumbernya dari wahyu. Apa bedanya dengan hadis, saudara? Hadis juga sumbernya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sumbernya juga wahyu. Tapi bedanya redaksinya dari Nabi. Makanya boleh meriwayatkan dengan makna. Al-Quran baik redaksinya, kata-katanya atau substansinya, isinya, semuanya datang dari Allah, bukan perkataan Nabi, saudara. Itu tuh Az-Zaitun datang, dia mengatakan Al-Quran perkataan Nabi, disebarkan itu di tengah-tengah umat. Mereka umumkan dengan terang-terangan, inna lillahi. Nggak sampai di situ, Pak Bu. Apa yang mereka katakan? Itu yang namanya Zaitun kalau sholat bikin sopnya renggang-renggang, saudara. Padahal COVID udah kagak ada. Dibikin sop renggang-renggang, kalau zaman COVID masih ada alasan fikihnya, saudara. Tapi ini nggak ada. Udah gitu perempuan sama laki-laki sopnya campur aduk. Diacak-acak sama dia, saudara. Kalau azan, azannya ngadep ke jamaah. Harusnya azan ngadep kiblat, itu sunnahnya. Tapi dia ngerubah-rubah, dibikin azan ngadep ke jamaah. Udah gitu azannya kayak orang mau berantem. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Lu mau azan apa mau jadi Superman? Ini terjadi, saudara. Anda boleh lihat, silahkan. Udah gitu pakai nyanyi-nyanyi lagi. Lagu Israel dinyanyikan terang-terangan. Padahal ini Indonesia anti Yahudi, anti Israel, saudara. Israel penjajah, Indonesia tidak redo. Di Indonesia ada lagu Israel dinyanyikan, menyakiti hati rakyat Palestina, saudara. Betul, betul. Makanya kalau Az-Zaitun nggak dibubarkan, santrinya tetap kumpul di situ. Ini bahaya, Bapak Ibu sekalian. Ini nggak akan selesai. Gurunya dia juga, sistemnya dia juga. Bagaimana itu santri mau diperbaiki? Ya, saya setuju. Santri itu punya hak pendidikan. Pendidikannya harus lanjut. Lantas bagaimana? Gampang. MUI, Kementerian Agama tingkat Jawa Barat misalkan kerjasama sama pesantren-pesantren yang di Jawa Barat. Oper itu santrinya ke pesantren-pesantren. Saya yakin pesantren akan dengan lapang dada menerima supaya dia betul-betul kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dibiarkan, sama saja membiarkan peternakan aliran sesat, dibiarkan. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Kalimantan Selatan, kalau Az-Zaitun dibubarkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau Az-Zaitun tetap ada di Indonesia, ridho atau tidak? Rela atau tidak? Siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap jaga Pancasila, siap jaga kemurnian Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami mohon doa. Saat ini kami di Jakarta sedang bertarung habis-habisan melawan LGBT. Kemarin Bapak Ibu sekalian, bulan yang lalu hampir saja diselenggarakan di Jakarta pertemuan ormas-ormas LSM pendukung LGBT se-Asia Tenggara, saudara. Mereka mau kumpul di Jakarta, mereka mengadakan perkumpulan yang berkaitan dengan tema-tema pembelaan terhadap LGBT, ibadallah. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, saat itu umat Islam kompak, ormas Islam kompak menolak, habaib kiai ulama kompak menolak, suara keras jadi satu, harga mati. Di Indonesia nggak boleh ada acara-acara LGBT. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya acara tersebut batal. Alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu, ini penyakit. Dan ini ada dana besar-besaran dari Eropa yang digelontorkan dari Barat untuk mensukseskan LGBT di berbagai negara-negara Islam termasuk Indonesia, saudara. Itu sudah lama, nggak main-main. Makanya berapa banyak propaganda LGBT yang masuk ke negeri kita, saudara, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Ini nggak main-main, saudara. Ini ancaman bagi anak cucu kita, bahaya, saudara. Maka kita minta supaya masalah LGBT ini tuntas,
kita minta dengan sepenuh hati di Indonesia harus ada undang-undang anti LGBT, Bapak Ibu sekalian. Sampai saat ini di Indonesia nggak ada undang-undang anti LGBT. Propaganda LGBT belum bisa kena pidana hukum saat ini di Indonesia, belum bisa dipenjara karena belum ada undang-undang anti LGBT, Bapak Ibu sekalian. Kita minta supaya diadakan undang-undang tersebut agar sah. Siapapun yang propaganda LGBT, dukung LGBT, melakukan LGBT harus dihukum. Kenapa? Karena ini negara Pancasila, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada agama satupun di Indonesia yang bolehkan LGBT, saudara. Betul, betul. Habib, nanti kalau Indonesia mengeluarkan undang-undang anti LGBT, nanti diserang Barat, Habib. Bodoh amat, mendingan diserang Barat daripada Allah murka kemudian gempa bumi, saudara. Betul, betul. Lagi pula Bapak Ibu sekalian, sekarang negara-negara Barat, saya kasih contoh Rusia. Rusia itu negara terbesar di Eropa, saudara. Presidennya namanya Rusia bukan negara Islam, Bapak Ibu sekalian. Rusia negara bukan Islam, mayoritas kafir. Tapi apa yang dilakukan Vladimir Putin dengan parlemen yang ada di Rusia? Begitu dia lihat LGBT mulai membahayakan di Rusia, apa yang dia lakukan? Dengan tegas, Rusia mengeluarkan undang-undang anti LGBT. Saat ini propaganda LGBT di Rusia resmi dilarang. Kalau ada orang coba-coba kampanye LGBT, promosi LGBT di Rusia, ditangkap, saudara. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kalau Rusia bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Kalau Rusia bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Ini negerinya ulama, betul? Negeri pesantren, betul? Negeri umat Islam, betul? Nggak pantas negeri ini ada LGBT, saudara. Kalau Rusia bisa, kenapa Indonesia nggak bisa, saudara? Maka kita minta kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya DPR RI, saudara, kita minta dengan tegas segera keluarkan undang-undang anti LGBT sebelum anak-anak Anda yang menjadi korbannya, saudara. Sebelum anak cucu Anda yang menjadi korbannya, segera keluarkan undang-undang anti LGBT. Jangan dibiarkan untuk menjaga bangsa ini. Anda nggak perlu khawatir. Kalau DPR mengeluarkan undang-undang anti LGBT, saya yakin dari Sabang sampai Merauke rakyat akan dukung, saudara. Nggak perlu takut. Bahkan yang homo nggak mau anaknya jadi homo, saudara. Orang homo nggak mau anak jadi homo. Orang lesbi nggak mau anaknya jadi lesbi, saudara. Nggak mau. Apalagi kita yang normal, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Nggak bisa. Harus keluarkan supaya negeri ini bisa aman dari LGBT. Kita minta supaya semua yang kampanye LGBT, mau lewat musik kah, mau lewat konser kah, mau lewat TV kah, lewat produk kah, lewat apapun, harus dihukum karena merusak anak-anak kita, merusak negeri kita, saudara. Betul, betul. Saya mau tanya, kalau pemerintah tahu-tahu mengeluarkan undang-undang anti LGBT, siapapun yang melakukan LGBT dihukum, siapapun yang kampanye mendukung LGBT dihukum. Saya mau tanya, dukung atau jangan? Kurang keras, dukung atau jangan? Kalau ada presiden nanti di kemudian hari tahu-tahu mengeluarkan undang-undang anti LGBT, bagus atau tidak? Dukung atau tidak? Gak usah khawatir. Kalau Anda pemerintah Republik Indonesia menyatakan perang terhadap LGBT, orang yang kena LGBT disembuhkan, direhabilitasi, mereka yang propaganda dihukum dan lain sebagainya, saya yakin rakyat sepenuhnya akan mendukung, saudara. Tapi jangan coba-coba, jangan coba-coba kalau ada yang mau golkan LGBT. Jangan, cara kami akan terus menyatakan genderang perang melawan LGBT sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya jawab yang keempat, Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan Selatan ada LGBT, rela atau tidak? Orang keras, rela atau tidak? Kalau ada band yang mendukung LGBT tampil di Kalimantan Selatan, ridho atau tidak? Rela atau tidak? Kalau ada yang terang-terangan, insyaallah. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup, saudara, terakhir sebagai penutup, ya, saya tidak bisa panjang lebar lagi karena sudah letih, lelah luar biasa. Sudah beberapa hari ini kegiatan begitu padat. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah besok kita lanjut. Saya akan menyampaikan lagi tausiah di acara Haul Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Attas. Daerah mana, Habib?
Batu Tungku. Insya Allah besok pagi acara hallnya saya akan hadir, insya Allah akan menyampaikan tausiah. Jangan ada yang bergerak dulu, mari sama-sama sebagai penutup kita baca sholawat dengan niat insya Allah mudah-mudahan berkat baca sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Siap goncangkan tanah laut dengan sholawat, siap goncangkan tanah laut. Yang di tengah-tengah panitia, panitia, kalau nggak bisa dimatikan putusan aja kabelnya, putuskan. Ayo ayo semuanya, yang nggak pakai reksona angkat tangan, jangan tinggi-tinggi. Ayo, ini nggak dimati-matiin lampunya nih. Ayo ayo semuanya, semua hadroh, mana hadroh? Hadroh siap, hadroh, hadroh siap semuanya, semua sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman sallallahu alaihi ya habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya salli sallim daiman abada ala habibika. Coba backing vokal jangan ikut dulu, saya pengen dengar suara jamaah. Maula hadroh lanjut. Huwal habibul ladzi turja minal ahwali muqtahimi. Maula semuanya sholawat Kalimantan, tanah laut sholawat sama Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil, kurang keras dari ulang semua. Ya Rabbi bil, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maula ala habibika khairil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala sholawat bushra, sholawat bushra semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatina min yawmina hada ila yaumil la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma ya Rab, ya Rab wa ashghil
Allahumma wa ashghili zalimin wa akhrijna salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takbir, takbir, takbir. صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing, minta semua hajatnya, insyaallah Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب، تقضي حاجاتنا قريب. ثم إلى الوالد عبد الرحمن بن العطاس والحبيب محمد بن حسين العيدروس ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul di sini, besok di akhirat kita kumpul di surga sama Rasulullah. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku membawa acara memohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.